Abu Nawas. Lalu ia memukul penjaga itu 25 kali sesuai jumlah hadiah dari Sultan. Penjaga itu pun kesakitan dan melaporkan kejadian tersebut ke istana. Ketika ditanya oleh Sultan, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, bukankah tadi aku menerima hadiah 25 pukulan dari Baginda? Sesuai perjanjian, separuh hadiah itu aku berikan kepada penjaga gerbang." Mendengar pengakuan itu, Sultan tertawa keras dan marah kepada si penjaga yang ternyata suka memeras rakyat. Ia memperingatkan agar sang penjaga tak lagi berlaku buruk, ganti rugi dan uang istirahat. Abu Nawas lalu berkata, "Tuanku, aku dipanggil tanpa alasan, dipukul, dan kehilangan waktu istirahat. Padahal esok aku harus mencari nafkah. Bukankah seharusnya aku mendapatkan kompensasi?" Sultan Harun al-Rashid pun merasa geli dan kagum pada kecerdikan Abu Nawas, lalu memerintahkan bendahara kerajaan memberinya sekantong uang sebagai pengganti kerugian. Namun begitu pulang, Abu Nawas masih terus bersikap seperti orang gila, menghindar jadi hakim. Dalam rapat kerajaan, Sultan mempertimbangkan untuk tetap mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu, tapi para menteri menolak karena melihat sikap Abu Nawas yang dianggap tidak waras. Akhirnya Sultan menunjuk orang lain, yakni seorang bernama Polan, yang sejak lama berambisi mendapatkan jabatan itu. Abu Nawas bersyukur karena terbebas dari beban besar itu. Meski sedikit kecewa, mengapa harus Polan yang terpilih? Rahasia di balik aksi giring. Sebenarnya semua itu hanya sandiwara Abu Nawas. Sebelum wafat, ayahnya pernah berpesan, "Wahai anakku, jika kau mencium telingaku sebelah kanan, kau akan mencium wangi dan aku berlaku adil. Tapi telinga kiriku bau busuk karena aku menolak mendengar pengaduan orang yang tak kusukai." Itulah peringatan sang ayah, menjadi hakim bukanlah hal mudah. Abu Nawas sadar bahwa jika ia menerima jabatan itu, ia pun bisa tergelincir pada ketidakadilan yang sama. Maka untuk menghindar, ia berpura-pura gila. Strategi cerdik demi menolak kekuasaan tanpa membangkang langsung kepada raja. Meski tak jadi penghulu, Abu Nawas tetap dipercaya Sultan sebagai penasihat informal dalam berbagai persoalan pelik. Kecerdasannya bahkan membuatnya sering dijadikan rujukan untuk masalah yang tak mampu diselesaikan para pejabat istana. Pesan moral, menjadi hakim bukan sekadar memutus perkara, tapi juga menanggung tanggung jawab moral yang sangat besar. Abu Nawas memilih menjaga integritasnya dengan cara yang unik, menolak jabatan lewat kecerdikannya, bukan dengan pembangkangan. Sebuah sindiran halus bahwa keadilan memerlukan akal sehat, bukan hanya kedudukan.